Baik, di sini saya akan menjelaskan requirement validation dari tugas akhir 14. Di sini saya mengambil perbandingan analisis dan desain requirement validation, yang dimana pertama pernyataan validation are the requirement complete, yang dimana pernyataannya itu ada kebutuhan mencangkup semua fungsi utama seperti login, manajemen user, data SAPI, pemeriksaan, gejala, riwayat penyakit, reproduksi, dashboard, dan notifikasi. Dan analisisnya itu pada bab 3 terdapat tabel kebutuhan fungsional, tabel 3.3 yang menjelaskan seluruh fungsi. Dan di desainnya itu ada desain sistem use case diagram, BPMN, IRD diagram, menggambarkan semua kebutuhan yang telah diidentifikasi di tahap analisis. Dan kesimpulannya itu kebutuhan komplit. Dan yang kedua ada are the requirement consistent. Pernyataannya tidak ada pertentangan antara kebutuhan, setiap fitur dijelaskan dengan format dan urutan yang seragam. Dan analisisnya itu ada di bagian analisis, semua kebutuhan disusun dalam format tabel yang konsisten seperti use case skenario pada tabel 3.5 sampai 3.31. Dan desainnya itu di bagian desain setiap fungsi direpresentasikan secara terstruktur dalam diagram dan rancangan antarmuka yang sesuai dengan analisis. Kebutuhannya itu konsisten. Yang ketiga ada are the requirement comprehensible. Pernyataannya, kebutuhan dijelaskan dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami pengguna. Dan analisisnya, di analisis kebutuhan dijabarkan melalui deskripsi fungsional pada tabel 3.3 dan alur sistem yang sederhana seperti pada gambar 3.6 yaitu BPN fungsi login. Dan desainnya itu didesain diagram terdapat pada use case, BPMN, dan mockup UI memperjelas alur dan interaksi sistem. Dan kesimpulannya ada kebutuhan komprehensibel. Yang keempat ada are the requirement ambiguous. Pernyataannya, pengguna dapat mengelola gejala dan mengelola riwayat. Dan analisisnya ada pada analisis tidak dijelaskan secara spesifik gejala dan riwayat apa yang dimaksud. Dan analisisnya pada use case diagram dan juga use case skenario, mengelola gejala dijelaskan namun tidak secara spesifik gejala yang dimaksud. Dan kesimpulannya ada kebutuhan ambiguous. Yang kelima ada is the requirement dokumen struktur. Pernyataannya, dokumen mengikuti struktur sistematis mulai dari latar belakang, analisis, desain, implementasi, hingga pengujian. Dan analisisnya, dokumen terstruktur dengan baik dari bagian awal hingga akhir. Dan desainnya ditampilkan sesuai urutan. Dan kesimpulannya terstruktur dengan baik. Dan yang keenam ada are the requirement trackable. Pernyataannya, seluruh kebutuhan pada dokumen dibuat dengan terstruktur hingga dapat dilacak. Dan analisisnya, setiap kebutuhan dapat ditelusuri dari dokumen hingga implementasi dan hasil uji. Dan desainnya mudah, terstruktur dengan rapi. Dan kesimpulannya, kebutuhan trackable. Yang ketujuh ada does the requirement document conform to defined standard. Pernyataannya, dokumen mengikuti format laporan tugas akhir dan pola software requirement specification atau SRS. Analisisnya, dokumen mengikuti format laporan tugas akhir dan pola software requirement. Dan desainnya menggunakan standar pemodelan seperti use case, IR diagram, BPMN, dan UI wireframe. Dan kesimpulannya sesuai standar SRS baik dalam struktur, isi maupun format teknis. Sekian dan terima kasih.